Welcome back to Siput Utang. This content it's brought to you by GNT. Ya, jadi buat kalian semua para pelanggan GNT, langsung aja download apps-nya. Di situ bisa kalian langsung login dan nyalain di handphone kalian. Di Android ada atau di iOS juga ada ya. Link ada di deskripsi. Apa kelebihannya? Kalian langsung akan mendapatkan direct diskon hingga 40% untuk ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi grab it fast. Masih dengan konsep teman satu kantor. Ya, teman satu kantor kita kali ini itu kerja di satu tempat yang sama. 7 orang memutuskan untuk main RC bareng. Jadi ini adalah proyek yang sungguh luar biasa antusiasnya. Parahnya yaitu minta selesai bareng. Itu yang agak berat menurut kita ya. Ini adalah sebuah RC dengan basic Freeman ya. Buat kalian semua yang suka sama Freeman, inilah hard body Freeman ala Sipututan. RC ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dibangun, cuman untuk menambah kekeciannya kita harus menambahkan beberapa instrumen level of detailing ya. Yang pertama penggunaan bumper bagian belakang ya, bumper Rubicon kalau kita lihat itu selalu seperti ini. Lalu tire hanger yang mana akan kita pasang tires-nya. Kita butuh tires untuk ini ya. Dan menggunakan bumper depan. Nah, bumper depan yang dipilih ini adalah bumpernya KYX ya. Ini adalah bumper Sultan. Yang mana orangnya itu memang senang dan request itu untuk bisa ditenteng. Jadi ini memang bisa ditenteng seperti ini. Nah, nentengnya gampang. Tujuannya bisa pokoknya biar bumpernya bisa dipegang gitu ya. Oke, kita pilihkan bumper KYX. Di sini bumper yang dipilih adalah bumper khas dari Wrangler sendiri. Bumper ini sangat sering dipakai di JL, tetapi kalau dipakai di JK juga cakep banget. Untuk kaki-kaki di sini shock yang dipakai adalah shock standar ya. Bodi yang dipakai adalah bodi Injora atau Austar, di mana kita harus melakukan editing atau coak ya untuk bagian tengahnya. Tetapi jangan khawatir karena di sini coaknya rapi banget. Jadi ya bisa kalian lihat nanti waktu detailing. Kaki-kaki menggunakan BF Goodrich ya, KM3 untuk roda. Untuk velg ya, kita pakai velgnya JL ya. Ini adalah velg OEM JL ya, yang mana velg Rubicon JL sekarang itu adalah velg-velg yang seperti ini. Ini model Palang 5. Kalau saya ngomong ini velg jamur ya. Kalau di tempat kalian ngomongnya ini velg apa? Tulis di kolom komen. Pemasangan hardbody menggunakan piece seperti biasa. Yang pertama magnet depan dan magnet bagian belakang dikunci oleh body post di bagian tengah. Yang mana body post bisa kita lihat di sini itu tembus ya. Kita sudah bikin dia sesuai dengan geometri sini, jadi nggak mungkin nyanggrok batu ya. Tinggal di body clip aja di sini. Cara ngangkatnya juga lumayan sulit karena magnetnya kebetulan presisi ya. Jadi presisi. Pokoknya kata kuncinya presisi. Ya. Teman satu kantor yang presisi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini adalah coakan yang kita buat. Coakan ini kelihatan besar banget, tetapi ketika di hands on ya, dipasang pelek, nanti dia sendirinya akan tertutup oleh mesin dan cover-cover yang ada di sini. Jadi kelihatan tetap padat. Kita taruh dulu hardbody-nya, kita sekarang lihat di bagian kitnya. Di kitnya tidak terlalu banyak berubah sobatku. Jadi kalau di sini dia menggunakan receivernya Dambok ya, jadi receiver yang sering banget dipakai sama RGT, dipakai sama dia. Lalu dia mengganti baterai, yang mana baterai yang diganti ini cukup menarik ya. Ini salah satu baterai andalan kita sekarang ya. Kalau kalian tanya kenapa, karena baterai ini tidak menyita banyak hal ya. Baterai ini adalah baterai ACE 5200 ya, slim banget. Ini adalah real 5250C dan baterai ini sudah menggunakan 3 sel. Jadi yang kelihatannya kayak baterai 2 sel ini ternyata baterai 3 sel. Ini akan sangat menarik. Kenapa? Karena baterai ini itu punya ketahanan yang luar biasa bagus dan performa yang nggak kaleng-kaleng gitu loh. Kalau kalian anak on-road, anak balap, udah pasti tahu merek baterai ACE itu yang kayak apa. Pemasangan berikutnya adalah plating ya. Plating kita menggunakan magnet ya. Kita pakai plat yang bisa dijadikan tempat magnet di depan dan di bagian belakang. Lalu untuk shock kita pakai shock standar karena movement travelnya juga masih cukup bagus, jadi tidak terlalu berat ya. Kalau keberatan itu biasanya ada di bagian roof rack ya sob ya. Roof rack yang kita buat itu bolong tengahnya, jadi ini cuma roof rack kamuflase. Tetapi kalau kalian mau isi barang, ini masih bisa jadi hooknya. Jadi kalau kita bikin full, itu pasti akan menambah beratnya itu
ugal-ugalan. Jadi di situ kami memutuskan untuk membuat roof rack itu seolah-olah ada, namun rapi jika pun harus dipasang atau dipergunakan sebagai tempat barang yang beneran. Nah, masih ngomongin Freeman, hal yang paling saya suka adalah masalah kopel. Kopel yang dipakai sama Freeman ini sangat bisa diandalkan. Kenapa begitu? Karena kopel ini di model two piece dan di dalamnya ada hex bintang. Nah, kopel dengan tipe seperti ini itu teramat sangat kuat ya. Jadi buat kalian semua yang pakai Freeman jangan ganti kopel. Kenapa? Karena kopel kalian kuat banget. Dan kalau kalian tanya ini plastik atau metal, ini sebenarnya terhitung metal karena plastik ini hanya sebuah cover ya. Di bagian sini itu metal, di bagian sini metal. Nah, di cover tengah ini dia memang pakai plastik, cuman hexnya dia bentuk bintang. Jadi ini menambah kekuatan pada saat putaran dan kopel ini beneran recommended. Untuk dinamo ya atau motor di sini menggunakan Surpass ya 20T 5 slot, di mana penggunaan Surpass 5 slot ini sangat dianjurkan. Kenapa sangat dianjurkan? Karena akan menambah banyak ya advantages. Apa advantagesnya? Salah satunya itu adalah ketika start awal ya, akselerasi, torsinya dapat banget. Tapi di sisi lain, motor ini menawarkan punch ya, tenaga yang juga bagus dan top speed yang lumayan perfect. Jadi 20T ya memang tergolong motor speed, tetapi karena ini adalah desain adventure, dia itu punya karakteristik torsi yang kuat dan tentu saja lembut. Dalam hal ini saya paling suka dengan desain Freeman itu adalah placing ya. Yang pertama, COG ada di tengah, ya ini center COG-nya udah benar, dan placing baterainya itu ditaruh di depan, sehingga kemungkinan besar mobil ini tetap akan enak. Menurut para teman-teman yang sudah pakai ya, beberapa orang itu sudah pakai Freeman, open the box mereka itu berani ikut turnamen itu beneran ya. Menurut saya memang Freeman ini adalah salah satu kit yang bisa diandalkan. Ya plus minusnya cuma satu sih kalau menurut saya. Ya motor yang di tengah itu yang mengharuskan kita untuk melakukan cowok di hard body. Tetapi apabila cowok itu tidak ada masalah oleh kalian, seharusnya Freeman ini menjadi pilihan yang sangat tepat ketika kalian ingin memiliki RC Adventure pertama. Kenapa? Karena ya memang budget build, nggak murahan, awet, dan satu lagi, Freeman itu bergaransi. Bagaimana cara menggaransikan Freeman? Tanya ke yang jual. Kalau yang jual itu memang rekanannya Freeman atau yang ditunjuk oleh Freeman, maka kalian bisa replace garansi. Apa aja yang digaransi? Biasanya itu bagian gear ya, terus bevel and pinion. Di sektor-sektor penting itu yang rata-rata digaransi dan hampir nggak pernah klaim ya kalau kita ya. Saya cuma pernah klaim sekali, itu pun gara-gara error ya. Jadi gara-gara error, orangnya sendiri yang salah. Tetapi ya itu tadi, ditanyain flow-nya ya memang diakui kesalahan orangnya. Penggantian spare part-nya pun harganya cukup terjangkau dan satu hal yang paling penting itu adalah ready stock. Jadi ketika kita mengalami problem, spare part itu ada, masalah itu terselesaikan. Nah, untuk RC ini sendiri, kalau kita lihat dia sudah punya travel yang cukup baik ya. Travelnya kalau kita lihat dari samping ini, travelnya ini bisa dibilang satu ban. Dengan wheelbase 313, RC ini saya rasa cukup mampu untuk menghalau obstacle yang ada di depannya. Menarik banget. Buat kalian semua yang baru nonton atau baru mau terjun ke dunia RC Adventure, ini adalah satu pilihan yang cocok. Jadi dengan setup ini tuh kalau dibuat main breaking, harusnya sudah bisa compete ya. Betul nggak, Riz? Betul. Ya, sudah ada si jeruk anget itu yang selalu pakai konsep ini ya. Ini sudah cukup oke dan cukup enak. Upgrade apa aja yang perlu kalian perhatikan? Selama Rubicon ini masih dengan load bobot body segini, ya kosongan ataupun diisi itu yang papercraft gitu ya, ini masih aman. Tetapi kalau kalian ganti ini ke yang benar-benar kopernya itu harus plastik, nah harus 3D print, nah itu mulai ada masalah. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah posisi berat akan merubah geometri. Kenapa kok bisa posisi berat merubah geometri? Di sini saya sedikit bagi tips ke kalian ya. Asumsikan saja RC itu kan begini ya. Nah, ketika RC ini dikasih berat beban, anggaplah ini berat ya, di sini. Maka kita harus memperhitungkan itu jarak antara kotak putih ini dan bawah. Nah, ketika mobil ini travel ke samping, maka daya kotak ini itu hanya melawan gravitasi setinggi ini. Nah, apabila ini kotaknya dipenuhi di belakang, ketika dia miring, maka daya gravitasinya itu jadi cukup tinggi, signifikan 2 kali lipat. Nah, kalau kalian pernah mempelajari gravitasi, kalian sendiri kan bisa membayangkan berapa momen dari gravitasi
ketika bebannya sama, jaraknya 2 kali lipat. Tentu saja itu angka yang cukup wow ya kalau menurut saya. Nah, di situ pentinglah kalian untuk menimbang RC kalian. Jadi kalau mau disusun-susun itu ya kadang-kadang itu harus punya pemikiran yang realistis ya. Jadi itu di foto bagus, cuman dibuat main pasti rungkat. Pilihan yang cukup sulit ya. Ketika memang sudah ada roof rack, mobilnya jadi lihat maco, garang. Tapi kalau roof racknya nggak diisi, jadi masalah lagi. Kalau roof racknya diisi, juga jadi masalah lagi. Kalian pernah nggak ngalami hal seperti itu? Kalau kalian pernah, tulis saja di kolom komen. Siapa tahu kita bisa sharing dan ngakalin itu bareng-bareng. Saya akan lanjut untuk QC ini dan merapikan yang perlu dirapikan ya. Buat kalian semua yang baru nonton, thank you banget. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Sampai ketemu lagi and bye-bye.